Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal, asal Jakarta, umur 16 tahun. Dari Pondok Pesantren Al Pesantren. Dari hari ini temanya tentang Temanya menuntut ilmu di zaman modern. satu ini dong kata-kata motivasi. Laisal fata man yaqulu kana abi, lakin al fata man yaqulu hada. Bukanlah seorang pemuda jika ia berkata inilah ayahku, tetapi seorang pemuda jika ia berkata inilah aku. Allahu Habibi Rasulullah. Saya dari Al-Bukhari berlomba dari di acara yang mulia. Saya dari Al-Bukhari berlomba dari di acara yang mulia. Dewan juri yang saya hormati dan takziri, para panitia perlombaan dai, serta para pendai yang ada di kanan maupun di kiri, apalagi yang lagi fokus ngeliatin saya mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum bil ittisam wal ittisam urjul islam lana islam dinus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Esa, puji kepada Allah yang Maha Suci, syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Jadilah hamba yang bersyukur, jangan jadi hamba yang kufur, sebab akan tersungkur di alam kubur. Salawat berbingkaikan salam tercurah kepada sang baginda alam, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman kebodohan hingga zaman ilmu pengetahuan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya memperkenalkan diri, santri dari Pondok Pesantren Modern Al-Muftari bernama Haikal. Jika saya bilang rencang dai, jawabnya sindur mantap. Bisa? Rencang dai mantap. Sekali lagi, rencang dai sindur mantap. Maka dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan secuil materi dengan judul menuntut ilmu di zaman modern. Setiap manusia pasti menginginkan kesuksesan, betul? Ingin memiliki rumah mewah, kendaraan mewah, mampu memberangkatkan orang tua ke Mekah, bisa. Namun kita hidup di zaman yang berbeda, di zaman teknologi, zaman robot, zaman artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Masa ini manusia banyak yang lebih memilih bertanya kepada AI daripada membaca
lebih memilih lewat dekat daripada kitab dan sumber ilmu. Maka dari situ muncul pertanyaan, apakah kemajuan ini dapat mempermudah manusia? Jawabannya ya, dapat mempermudah. Namun jika tidak diiringi dengan adab dan ilmu, maka kemajuan justru akan membawa kemudaratan atau membawa kekufuran. Di zaman sekarang ini AI itu sebenarnya hanyalah alat ciptaan manusia yang bertugas untuk membantu pekerjaan manusia. Jika tidak, AI tidak mungkin diciptakan. Mengapa AI menjadi mudarat? Karena itu adalah salah manusia. Jika manusia yang menyerahkan seluruh akal pikirannya kepada mesin, maka disitulah letak bahayanya. Syekh Muhammad Nur Ibrahim dalam kitab karangannya Ilmu Mantiq berkata, al-insanu hayawanun nafiq. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Jika manusia malas berpikir, jika manusia malas belajar, jika manusia malas berguru, maka sesungguhnya manusia itu telah menghilangkan kemuliaan dari dirinya sendiri. Rencana baik sehingga mantap. Para ulama menyatakan hakikat ilmu. Imam Al-Ghazali mengatakan, ilmu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati hambanya. Imam Asy-Syafi'i mengingatkan, ilmu tidak akan diperoleh oleh orang yang malas, melainkan dengan kesungguhan dan kesabaran. Ilmu juga berguna bagi kita. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita sebaik-baiknya menuntut ilmu ialah dengan berguru. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ada pertanyaan, mengapa kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Pertama, ilmu mengangkat derajat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Menjelaskan bahwa Allah akan meninggikan orang yang berilmu dan orang yang beriman beberapa derajat. Yang kedua, ilmu menjadi cahaya masa depan. Ilmu tidak hanya digunakan saat ujian, tetapi ilmu juga berguna saat di kehidupan kerja, mengambil keputusan dan penyelesaian masalah kehidupan. Yang ketiga, ilmu menjauhkan kita dari kebodohan dan akhlak yang buruk. Seseorang yang berilmu lebih mampu menjaga diri, lebih bijak dalam bertindak, lebih cerdas dalam bersikap. Rencana baik sehingga mantap. Maka dari itu, kita sebagai pemuda harus bisa berevolusi, bukan hanya dalam teknologi, tetapi dalam adab, amal, dan juga akhlak. Laisal fata may yaqulu kana abid, lakinnal fata may yaqulu ha ana. Bukanlah seorang pemuda sejati jika ia berkata inilah ayahku, tetapi seorang pemuda sejati jika ia berkata inilah aku. Para ulama juga mengatakan al ilmu bila amali kasyajarin bila tamari. Ilmu jika tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Percuma kita memiliki ilmu jika
Percuma kita memiliki kecerdasan yang meningkat jika tidak bermanfaat. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, akhirat maupun keduanya, maka jalan yang harus ditempuh adalah dengan menuntut ilmu. Maka sebagai penutup dari sekian hari ini, saya sebagai pemuda, kalian sebagai pemuda, kita sebagai pemuda harus mampu berfungsi maupun akhlak, adab dan amal. Mungkin cukup sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Unzur maqala wa tanzur maqala wa tansa maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan, dan ingatlah apa yang dikatakan. Sekian, wassalamualaikum.